Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4 yang soleh-soleha, ketemu lagi dengan Ustazah Siti. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran IPA, khususnya pada materi cara bunyi menghasilkan benda dan pemantulan serta penyerapan bunyi. Perhatikan materinya dengan sungguh-sungguh ya. Cara benda menghasilkan bunyi. Ingat kembali, bunyi dapat dihasilkan karena ada benda yang bergetar. Bunyi dihasilkan dari sumber bunyi seperti pita suara manusia ataupun alat musik. Contoh alat musik menghasilkan suara. Yang pertama adalah piano. Tuts piano yang ditekan menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar oleh tekanan tuts. Yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Bunyi dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Cara kerja pendengaran manusia. Manusia mendengar bunyi melalui telinga. Fungsi telinga antara lain alat pendengaran dan sebagai alat keseimbangan. Kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Bagian-bagian kecil telinga. Yang pertama, ada daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Kemudian, ada lubang telinga yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Liang telinga berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Kemudian, ada gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Yang selanjutnya, ada tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Sedangkan di saluran setengah lingkaran berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Koklea sendiri berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Yang terakhir, ada saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Proses mendengar bunyi diawali dari getaran dari sumber bunyi, kemudian menuju gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi merambat di liang telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu
Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan dan bunyi kuat ataupun keras. Ada hewan tertentu yang mampu mendengar bunyi dengan frekuensi kurang dari 20. Biasanya ini disebut dengan infrasonik. Contohnya adalah hewan gajah. Dan ada pula hewan tertentu yang mampu mendengar bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000. Biasanya disebut dengan ultrasonik. Misalnya hewan kelelawar. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap oleh benda tertentu. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras. Dan yang terakhir, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, batu bata, dan logam. Kemudian, bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, lantai dan dinding ruang pertemuan biasanya dilapisi dengan karpet. Tujuannya untuk menyerap ataupun meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, ada gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar jelas, seperti ketika kita berteriak di tepi tebing. Suara pantulan kita terdengar jelas. Misalnya, kita mengucapkan kata "apa kabar", pantulan suaranya menjadi "apa kabar". Yang kedua adalah gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang tidak terdengar jelas, seperti kita berteriak di dalam gua ataupun dalam sebuah ruangan. Misalnya, kita mengucapkan kata "apa kabar", pantulan suaranya menjadi "apa-apa kabar". Pantulan suaranya menjadi bertabrakan. Sekian untuk pertemuan kita kali ini ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.